Berikutnya adalah highlight atau rangkuman terkait dengan pembuatan, sediaan, larutan, posio atau obat minum. Nah, secara umum zat aktifnya itu dilarutkan saja sesuai dengan kelarutannya. Nah, kalau misalkan ternyata zat aktifnya tidak larut atau misalkan dari pelarutnya kurang untuk melarutkan zat aktifnya, maka dibuat suspensi. Pensuspensi ini biasanya digunakan karboksimetil selulosa atau CMC 0,5 sampai 2%. Nah, umumnya 1% itu dibuat dengan cara ditaburkan di atas air panas 20 kalinya, kemudian sampai mengembang, baru kita gerus dan kita tambahkan pada sediaan serbuknya. Nah, sediaan suspensi yang lain kita bisa gunakan adalah pulvis gumosus atau PGS sebanyak 1% untuk bahan obat yang kurang berkhasiat. Nah, sedangkan pulvis gumosus PGS 2% itu untuk bahan obat yang berkhasiat keras. Nah, untuk emulsi seperti minyak ikan itu dipakai pulvis gumi arabicum atau PGA sebanyak 30% dari berat minyak ikan. Nah, sedangkan kalau misalkan untuk emulsi minyaknya itu adalah minyak jarak, maka dipakai PGA 1/3 dari berat minyaknya. Nah, kalau misalkan untuk emulsi tadi minyaknya atau oleumnya yaitu adalah parafin cair, maka sebanyak atau PGA yang dipakai itu sebanyak setengah kali dari jumlahnya. Dibuat korpus dulu, baru ditambah parafin sedikit demi sedikit. Sedangkan secara khusus, kalau misalkan terdapat sasa dalam bentuk cairan, maka jika ada sirup ditimbang dengan sirup, kemudian sambil diaduk-aduk. Nah, kalau misalkan jika tidak ada sirup, maka ditambahkan terakhir ke dalam botol sambil dikocok. Kemudian kalau misalkan ada sukus, itu digerus dengan air panas secukupnya. Jangan terlalu banyak karena akan menyulitkan pada saat penggerusannya. Nah, kalau misalkan ada tinktur atau ekstrak cair, itu diencerkan saja dengan air secukupnya atau langsung dimasukkan ke dalam botol sedikit-sedikit sambil dikocok. Untuk ekstrak kental itu diencerkan dengan air hangat secukupnya. Kemudian jika terdapat saharum album atau gula, maka kalau diganti dengan sirupus simplek itu kita gunakan perhitungan 100 dibagi 65 dikali dengan jumlah gulanya. Sirup juga berfungsi untuk menstabilkan korpus, suspensi atau emulsi. Ditambahkan ke dalam korpus sebelum diencerkan dengan air. Jika ada zat pembasah atau wetting agent, bahan yang tidak larut itu digerus dahulu dengan pembasah, baru digerus dengan zat pensuspensi. Nah, beberapa contoh dari zat pembasah atau wetting agent ini adalah gliserol, propylen glikol, sorbitol, dan twin. Terakhir ini adalah pergantian beserta perbandingannya. Nah, kalau misalkan ada kortison atau hidrokortison dan diganti dengan hidrokortison asetat, maka itu diganti sama banyak. Nah, kalau misalkan ada klorampenikol yang mau kita ganti dengan klorampenikol palmitatnya, maka dikali 1,74-nya. Kemudian kalau misalkan ada neomisin dan mau kita ganti ke neomisin sulfat, maka dikali 1,43-nya. Kemudian kalau misalkan ada gentamisin, kita mau ganti menjadi gentamisin sulfat, maka dikali 1,7 kalinya. Nah, kalau tadi ada solformalin lalu kita ganti menjadi paraformaldehid, itu diganti menjadi 36%. Kemudian ada teofilin yang kalau misalkan diganti itu kita gunakan aminofilin. Kalau misalkan ada mebridolin itu kita ganti dengan mebridolin nafadisilat, itu sebanyak 1,52 kalinya. Sedangkan penisilin G kita gunakan penisilin V. Terus oksitetrasiklin kita gunakan oksitetrasiklin HCl, itu sebanyak 1,08 kalinya. Baik, itu terkait dengan highlight dan rangkuman. Semoga bermanfaat untuk nanti kegiatan praktikum atau pada saat pengerjaan jurnal resepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.